senang saja gitu, senang senang kumpul, terus kumpulnya dulu kalau kata orang tua supaya nggak salah jalan, kumpulnya banyaklah di gereja. Akhirnya kumpulnya kumpul musika, terus ya jadi tahu di gereja itu ada melayani mazmur, melayani apa lah. Kebetulan seneng nyanyi ya, akhirnya kejegur di situ. Nah, di sini di Kerapia itu pernah melayani sebagai timpel atau yang dulu disebut KTK ya, koordinator tim kerja. Sekarang disebut tim pelayanan atau timpel itu kor. Lalu dulu kor pemazmur itu digabung, kor pemazmur digabung lah. Waktu itu ya masih apa ya, meraba-raba. Terus belajar sana sini, tanya paroki-paroki tetangga yang sudah lama. Terus ya memang kadang-kadang apa ya, kalau sudah jadi timpel tuh wah jane iki enak dadi umat wae. Karek ora diprotes, ora dikomplain, ke gereja itu enteng-enteng aja, nggak harus aduh kok pemazmuran belum datang ya, aduh golek deg-degan gantiin, ya macam-macam rasanya. Apalagi kalau sudah ditagih sama apa ketua bidang ya, ini apa program, terus monitoring evaluasi program. Waduh, sudah mulai mules-mules itu. Tapi ya apa untungnya ketua bidang dan romo dan semua itu saling ngisi ya, saling bantu. Kalau nggak bisa ya apa di sini tak kit nanti dikembangkan sendiri gitu. Misalkan dikasih clue, dikasih apa dikasih apa dipancing dikit gitu, terus kita bisa oh gini toh yang dimaksud. Jadi ya untungnya romo-romo kita itu dari dulu sampai sekarang itu apa namanya perhatian semua ya, mau membantu semua. Ya tapi memang romo mungkin memang begitu ya. sudah itu dulu dibantu Buria itu oh gini sebagai ketua bidang liturgi. Jadi ya itu tadi kadang-kadang ya udah dikejar-kejar baru bikin jadwal kok udah harus bikin jadwal lagi, udah harus bikin program lagi gitu. Tapi ya dijalani saja, akhirnya dijalani saja, berusaha imbang, meskipun kadang-kadang ya ada bolosnya. Kalau ada pertemuan ya ada bolosnya. Saya pikir masih lumrah ya namanya. Kepentingan kan kita harus apa kadang skala prioritas. Kalau dari keluarga sih nggak ada masalah selama intinya bisa jalan lah semuanya, selama lancar-lancar aja nggak ada yang komplain sih. Terus apalagi ya Pak? Ya pokoknya itu sih. Kadang-kadang kalau pas jengkel atau marah atau itu ya ngerti oh enak di umat biasa gitu Mas, gak usah jadi pengurus gitu. Kayaknya tuh hidupnya nggak hidup gitu. Itu Pak Lili, makasih. Oh iya, tapi rasanya ini kan ya, apa sukacita ya. Ya. Meskipun ada banyak hal teman-teman tuh pasti sukacita ya. Temu teman-teman ngekek bareng, ketawa, cerita. Jadi yang susah-susah hilang, lupa. Meskipun nanti ingat lagi ya, tapi paling tidak sudah dapat energi positif, energi baru. Iya, iya. Terima kasih
Mbak Vita. Baik, memang Sama-sama. sama kali ya. Tetapi karena kita spiritnya adalah karena Tuhan sendiri yang mengutus kita, dan kalau bukan kita, siapa lagi yang membangun gereja kita di tempat ini, ya kan? Nanti semua yang lain pada nggak peduli, nanti gerejanya beberapa tahun kemudian bisa belum tentu ada terapia ya. Ya, seperti itu. Baik, kita berbagi ya, gereja di dalam rumah tangga, lalu kemudian gereja bersama-sama di tempat paroki, lalu kemudian gereja universal, gereja semesta. Nah, kita ikut ada di dalam situ. Nah, baik, siapa lagi ya berbagi? Yang wanita saya melihat tadi itu Sisverus Parotoi. Dah lu. Ada Kata Odi, ada Mbak Ivana Benita. Iya. Gensius kayaknya aktivis-aktivis semua ya. Iya, isinya aktivis semua. Ini mumpung sendiri. Warga baru tuh. Warga baru. Boleh membumbui dari belakang juga loh. Mbak Anita, sekalian perkenalan ya. Oh ya, boleh perkenalan. Silakan, Kakak Nita. Iya. Ya. Terima kasih Pak Lili. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ini kita bertiga warga baru, belum sempat ke rumahnya Pak Ketua Lingkungan. Maaf ya Pak. Ngasih berkas-berkas. Biasanya warga baru berkat baru ya. Ya, rahmat baru ya untuk lingkungan. Iya. Ya. Saling memberkati. Iya. Apalagi juga karomahnya dari Ilahi sudah lapang. Langsung tercurah. Iya. Baik. Gimana perasaannya? Ya, ini main perasaan katanya Mbak Vita. Iya, Pak. Bersama-sama dengan gereja. Iya, sharing. Kan awal mulanya juga berawal dari dukungan orang tua, nge-support, maksudnya kita kan orang menggereja, jadi ya ikut support, bantu gereja, kegiatan-kegiatan gereja. Jadinya diikutin lektor, diikutin Mazmur, Pur gitu ikut. Senang sih. Puji Tuhan, mudah-mudahan jarang izin-izin. Izinnya waktu itu cuti lahiran. Jadi izin off dulu. Ya perasaannya senang aja sih kegiatan. Cuman untuk sekarang karena ketambahan si kecil jadi agak repot ya tapi ya bapaknya mendukung, jadinya gantian nemenin yang kecil. Ya, seneng aja sih. Seneng aja berkegiatan, cuman mungkin belum bisa seaktif dulu gitu aja. Oh iya, iya memang segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu tidak pada waktunya. Mungkin waktunya sekarang produksi terus ya, supaya lingkungan Fulgensius nanti banyak ya umatnya. Diutus untuk produksi ya. Iya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Kakak Nita ya, Ivana Benita. Baik, sekarang Sisvero ini dari di belakang suami, ayo maju lagi. Boleh cerita bagaimana mendampingi suaminya ini, mendampingi prodiakon 2 periode.
kemudian kira-kira ada rahmat apa yang dirasakan di keluarga? Terima kasih sebelumnya. Ya, saya sangat bersyukur punya keluarga yang terlibat, suami juga, anak-anak juga mau terlibat. Sebelumnya kan anak-anak itu enggak, mereka pemalu gitu loh, tapi karena saya sendiri yang inisiatif mendaftarkan mereka sebagai lektor dan misdiner, akhirnya awalnya mereka sih nolak ya, tapi lama-lama mereka menikmati dan jadi senang gitu loh, terjun di dunia pelayanan. Jadi ada contoh dari mereka ambil, dan saya sangat bersyukur untuk karunia Tuhan dalam keluarga saya. Kemudian kalau saya melihat Bapak Ibu yang ada di DPH, terutama masa pandemi ini, saya sangat salut dengan kerja kerasnya, dan mungkin usul dari saya, lanjutkan saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bu Sero ya. Terima kasih ya. Ini karena sudah bukan masanya, lanjutkan saja dan lebih cepat lebih baik juga mesti diganti jargonnya. Baik, terima kasih. Ini ada Pak Santo, ya Pak Agung. Pak Santo. Iya, Pak Sukanto. Pak Santo, bagaimana kabarnya? Salam kenal. Ya, selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Bagaimana Pak Santo kabarnya? Sehat. Iya. Bagaimana Pak, ada yang udah masukan buat kami atau Pak Santo juga siap sedia bersemangat ya untuk terlibat baik di paroki ataupun di lingkungan? Monggo bisa disampaikan. Ya, secara pribadi saya cukup terkejut Pak dengan yang kita bahas malam ini ya. Masalahnya untuk ruang lingkup itu mungkin secara awam kami juga tidak tahu, dan mungkin banyak anggota dari Fulgentio sendiri juga tidak menyangka kalau malam ini yang dibahas itu mengenai keanggotaan di BPH. Jadi istilahnya kita memang tidak siap dan tidak mengerti. Jadi diajak bicara pun ibaratnya masih ngalor ngidul Pak nangkepnya Pak. Oh iya. Pak. Memang tidak spesifik untuk ke sana kok Pak. Ini cuma kita rasan-rasan saja karena nanti di bulan-bulan ini kita mungkin sosialisasi dan persiapan dari formatur sebetulnya dari umat bersemangat ya, bersukacita untuk menyambut ini semua karena tugas pelayanan keterlibatan itu adalah berkat ya, anugerah. Itu anugerah, kalau kita dikasih kesempatan itu sangat, itu adalah anugerah, dan anugerah itu tidak boleh dikip sendiri. Jadi kalau seandainya kata ada pribadi yang pengen ya, pokoknya aku terus-terusan, aku pokoknya harus menjaga, malah mungkin ya kurang tepat untuk diberi ya, maksudnya seperti kalau terlalu ingin mungkin itu kelekatan untuk keterikatan ya, kurang murni. Tapi justru kalau seandainya kata biasa saja, normal, yang penting semangat, sukacita, siap sedia, nah itu jadi berkat buat kita semua. Begitu Pak Santo. Jadi tidak melulu bahwa akan menuju ke situ, tidak begitu. Merasa-rasan saja. Ya. Terima kasih Pak Santo. Iya, Pak Bayu, ini Pak Susanto itu calon. Oh gitu ya. Siap. Nanti mulai ya. Tidak bisa dipilih jadi anggota DPH, Pak. Ya Pak Sus. Sip.
Oke. Monggo Mas Bayu. Pak Bayu. Halo. Halo. Terdengar? Terdengar, Pak Bayu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo, Pak Lili, semuanya. Saya kalau lihat Pak Bayu ini kayak Denny Siregar loh. Waduh. Seruput kopinya. Seruput kopinya. Mari kita seruput kopinya. Iya. Ya. Silakan. Memang seperti yang dikatakan Pak Santo tadi, malam ini pertemuannya memang temanya memang agak mengejutkan. Berarti sih cukup besar karena tanggung jawabnya juga besar juga, gitu. Ya, tapi percayalah Fulgensius itu mempunyai kader-kader terbaik. Wah, ini agak sombong sedikit apa-apa. Oh iya. Anaknya Tuhan masa sombong, Pak. Ya, saya kira kalau semuanya diberi tanggung jawab yang sama dan kita mempercayai, saya pikir dalam perjalanan waktunya saya melaksanakan. Ya, tentu dengan bimbingan banyak pihak yang sudah punya pengalaman, pasti siapapun bisa. Dan saya kira Fulgensius mau tidak mau harus siap. Seperti yang dikatakan sama Mas Yosep tadi, yang dimana kami sudah beberapa kali bicara secara santai saja, siapa saja nanti akan menjadi pengurus dan lain-lain. Sebenarnya kami, karena kebetulan di tempat kami itu kan sampai sekarang belum begitu banyak, sehingga mungkin separuh lebih itu ya pengurus sebetulnya. Ya, tapi ya sekali lagi Fulgensius mau tidak mau, seperti juga lingkungan yang lainnya, mau tidak mau ketika diberi tanggung jawab ya harusnya bisa, pasti bisa. Apalagi masih ada senior-senior yang penuh pengalaman di situ, ada Pak Lili dan lain, Pak Hartio itu. Kemudian juga masih ada Romo Sunar Guys. Saya pikir semua bisa. Jadi saya kira tongkat estafet itu kan tetap harus, gereja ini kan selalu dimudahkan dalam semangatnya. Saya pikir ya bisa. Gitu aja dari saya, Pak Lili dan semuanya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih sudah mengudara di tempat ini. Ini pas sekali ya. Ini gongnya bagus sekali ya. Terima kasih itu. Ya kira-kiranya pokoknya semua siap gitu ya. Soalnya ya nanti keterlibatan kita semua diperlukan, yaitu di tim pelayanan ya. Tim pelayanan itu ada banyak seperti itu ya, di bidang-bidangnya seperti itu banyak sekali, dan itu perlu pemikiran baru ya. Soalnya kalau saya kata dari dulu sudah begitu ya, nanti gereja kita nggak berkembang ya. Pikirannya otak kita itu ya begini-begini aja. Kalau nggak di refresh, saya aja mesti baca buku baru terus konsepnya berganti. Tapi kalau saya ini eman-eman ya, gereja ini harus diperbarui. Maka kalau teman-teman yang punya pemikiran, punya konsep, punya hati, terutama, ya inilah saatnya ya. Memang tidak menuju ke situ, teman-teman terkasih ya, ke tempatnya harus DPP, ada ke bidang-bidang, ada tim-tim pelayanan ya, seperti itu. Banyak, butuhnya sangat banyak. Nanti kalau bukan kita, siapa lagi? Gerejanya kosong, kasihan ya. Cuma ada si Peter sama si kasihan mereka berdua. Nanti Upin itu nanti tidak ada teman. Tapi yang terpenting adalah bahwa gereja yang sudah dibangun oleh Tuhan Yesus ini ya, Tuhan Yesus sendiri yang membangun, jangan sampai tersia-sia. Kita ini adalah umat-umat pilihan yang meneruskan pembangunan gereja ini ya. Jangan sampai seperti yang di kabar-kabarnya, kalau di Eropa sana ya, gereja-gereja mulai berpindah tangan, umat sudah mulai kosong. Karena apa? Ya karena banyak yang muda-muda yang
punya terlibat. Nah, teman sayang, tapi ini saatnya. Ini privilege dari Tuhan bahwa kita ya yang diberi waktu pergunakan sebaik-baiknya. Kalau sudah dipilih ditawari, ambil, pergunakan sebaik-baiknya, jangan bertanggung jawab. Karena kalau saya kata yang kepengen belum tentu dikasih. Ya, yang kepengen belum tentu dikasih tempat. Nek ujo ngoyo ya ketemu romone aku njaluk malah mungkin tidak diberi ya, itu mungkin kelekatan ya, kabeh disaungi ya, bahkan ada ini ikut juga bukan sesuatu hal yang baik ya. Maka dari itu kira-kira ditawari, monggo Bapak Ibu dengan sukacita ngomong siap. Nah, begitu ya. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih teman-teman, ini luar biasa ya. Di tempat sana hujan apa enggak ya? Tempat saya kok hujan ya, mak beres gitu ya, tapi tetap lancar. Terang benderang Pak Willy. Oh, terang benderang. Ya hujan Pak. Romo sampai ngentasi memean. No. Ngilang ternyata ngentasi memean. Baik, terima kasih. Wah, baik. Wah, ini luar biasa ya, teman-teman. Biasanya tuh kalau di tempatnya, ketika kami kunjungan, di tempatnya lingkungan yang lain, ya, waduh, Romo, udah apa-apa, Romo ganti, ya, tapi jangan saya masih mau fokus ke tempatnya keluarga, fokus ke tempatnya anak, nih mau nambah anak, nanti saya mau pindah, seperti itu. Nah, banyak kendala, tetapi melalui kesaksian, ya, sebetulnya teman-teman memberi maka akan diberi ya, diberi waktu yang banyak, diberi berkat, dan juga diberi kemampuan untuk mengorganisir waktu supaya dengan keluarga itu cukup, di tempatnya paroki bisa ya, bersama-sama dengan komunitas. Baik Bapak Ibu yang terkasih, wah luar biasa ya. Ini si kecil namanya siapa ya, Mbak Ivana Benita? Kai. Namanya Kai. Oh, Kai. Ya, harganya Fulgensius ya. Nanti jadi ini ya, wakil ketua 3. Boleh mencalonkan loh ya kalau sudah cukup umur ya, tapi maaf ini masih untuk kalangan dewasa. Jadi teman-teman yang dewasa ya, yang sudah cukup umur ya, kalau di bioskop itu kalau seandainya kata nggak cukup umur ditolak loh ya. Ini mumpung cukup umur ya, siapkanlah diri Anda. Baik, terima kasih. Nah ini kalau nggak dengar suaranya Romo yang suka goes itu mungkin kita kurang mantap ya untuk kita mendengarkan Romo Sunaryadi yang rajin goes sehat luar dalam. Monggo Romo, silakan. Matur nuwun, Bapak Ibu semua, juga anak-anak, selamat malam dan berkah dalam. Nah, tadi saya mendengarkan obrol-obrolan kita, lalu saya teringat dulu Bapak Kardinal Suharyo, ketika masih ada di keuskupan kita, itu berkali-kali, baik itu bicara depan para romo, para frater, para seminaris, maupun kepada umat di paroki-paroki, itu ngomong atau ngendiko tentang yang disebut tanggung jawab sejarah. Ya. Tanggung jawab sejarah. Artinya itu bisa diberlakukan untuk semua dinamika paroki, wilayah maupun lingkungan. Nah, kita sudah bernafas sebagai orang Katolik di paroki, wilayah, lingkungan tertentu, dan sudah berjalan sedemikian rupa. Tadi beberapa sudah sharing bagaimana dinamika menjadi aktivis di gereja kita, maupun di wilayah, maupun di lingkungan. Dan Pak Lili juga berkali-kali ya mengatakan ya, kita melihat perjalanan gereja kita tidak hanya untuk saat ini. Artinya kalau kita ngomong tentang pergantian kepengurusan, baik tingkat lingkungan, prodiakon maupun tingkat paroki, itu kita bukan hanya masalah kebutuhan sekarang,
tampaknya memang sekarang mengatakan, oh tahun ini butuh wakil ketua Dewan Paroki kedua yang baru. Oh butuh ketua bidang ini yang baru. Tetapi kita itu bukan ngomong masalah hanya kebutuhan sekarang. Tetapi kita itu berbicara tentang keberlanjutan karya-karya gereja. Dan tidak hanya sekarang, tidak hanya 3 tahun ke depan, tetapi sampai akhir zaman. Karena itu yang memang menjadi dinamika di dalam gereja kita, perutusan yang diterima oleh gereja dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, banyak berkah yang diterima di balik suatu tugas atau pelayanan. Ada orang yang sampai mendeli pengalaman yang menjadi aktivis, itu mengatakan di mana ada tugas, di situ ada rahmat. Di mana ada tugas, di situ ada rahmat. Nah, itu beberapa aktivis di beberapa paroki itu pernah sampai menyimpulkan pengalaman rohani semacam itu. Maka kemudian ketika ada tawaran pelayanan, artinya itu ada tugas pelayanan. Maka ia punya keyakinan di balik itu ada rahmat. Maka ketika memang waktunya oke, klik semua, ya tidak lagi mengatakan endo-endo atau joyo-endo ya. Tetapi ini diterima karena ia artinya menolak rahmat kalau tidak menerima tugas pelayanan semacam ini. Nah, lalu juga sharing dari banyak aktivis gereja, seringkali cara Tuhan itu memberikan rahmat itu dengan cara-cara yang unik yang seringkali tidak terduga. Mungkin dari sisi ekonomi itu biasa, tetapi memberikan rahmat cara lain, misalnya anaknya cepat lulus kuliah, cepat mentas dan sebagainya. Ada begitu banyak rahmat yang datang diberikan secara tidak terpikirkan oleh rancangan kita manusia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita gulirkan itu dari tingkat lingkungan. Terima kasih sudah ada proses, sudah ada pembicaraan, itu mempermudah semuanya tentu saja. Lalu juga tingkat prodiakon, lalu tingkat paroki. Ingat, yang kita butuhkan bukan hanya Dewan Pastoral Paroki Harian, tetapi Dewan Paroki. Ya. Dewan Paroki itu ada begitu banyak, ya. Ada koordinator tim pelayanan ya, yang dulu biasa menyebut KTK. Nah, itu dalam pedoman dasar Dewan Paroki yang baru, kita membiasakan lidah kita dengan sebutan tim pelayanan, timpel. Nah, itu ada banyak ya, ada koordinatornya, ada anggotanya, semuanya itu menjadi bagian bagaimana gereja berkarya. Maka memang itu butuh banyak orang terlibat di situ, makin banyak terlibat semakin baik. Lalu ini semakin menampakkan bagaimana kita menunjukkan tanggung jawab sejarah di dalam gereja kita. Paroki Krapyak itu sudah dijadikan sebagai paroki mandiri, dan itu pasti ada pembicaraan yang sungguh-sungguh antara Bapak Uskup dengan umat setempat, lalu dengan Dewan Pastoral Paroki Bongsari dulu. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani, wis dadi paroki ya ini tanggung jawab sejarah kita. Jangan sampai Krapyak nanti 50 tahun lagi mengkerut menjadi stasi atau menjadi lingkungan. Wah, itu kan tanggung jawab sejarah kita ada di mana. Ya harus kita tumbuhkan. Syukur-syukur karena kita masih memiliki wilayah-wilayah yang cukup jauh. Daerah-daerah itu menjadi semakin berkembang. Umat yang dulunya belum terengkuh menjadi semakin terengkuh. Dan syukur-syukur itu nanti malah ada pemekaran pelayanan tempat yang baru. Bapak Krapyak 50 tahun lagi menjadi 3 paroki misalnya, ya, tidak mustahil. Itu tergantung bagaimana kita semua berkontribusi atau ikut terlibat dalam dinamika gereja kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sharing-sharingnya, lalu juga responnya untuk kunjungan kami
meskipun secara online, dan terus berdoa agar dinamika atau situasi pandemi dapat segera membaik meskipun mengalami naik turun ya. Kita masih memantau terus. Demikian, tetap jaga kesehatan, prokes dengan baik. Terima kasih Pak Lili, berkah dalam. Shalom untuk kita semua. Terima kasih Romo Sunar ya. Wah, kalau Romo Sunar yang bicara itu langsung adem ya. Seperti hujan yang terus hangat ya, kayak Sprite. Ya, terima kasih sekali sudah menyemangati ya. Ini seperti begitu Romo Sunar itu bicara langsung ini apa seperti memberikan rahmat ya. Kalau seandai kata ya ada yang kepikiran, saya dulu kepikiran, wah saya nggak maulah di paroki lah, saya maunya di lingkungan aja. Terus kemudian kalau seandai kata, Li, kalau Tuhan Yesus sendiri terus Arab tolak, waduh, kok kewanen ya. Iya, ini kalau seandai kata kamu boleh nolak, ada yang nelpon kenalannya ya, mungkin formatur nelpon, Pak, tolong Pak, jadi kabit ya, seperti itu. Bisa kita tolak ya. Romo nelpon, waduh Romo nanti dulu ya, saya tak tanya sama suami saya, sama istri saya, sama anak saya, atau saya mau berdoa dulu. Bisa. Tapi nek Tuhan Yesus sendiri, waduh, orang wani gitu ya. Dan kadang-kala cara Tuhan adalah melalui Romo, melalui formatur ya, melalui saudara kita yang memberikan kesempatan, dan semoga kesempatan ini bisa kita pergunakan dengan bertanggung jawab dan sukacita ya. Ini ada Pak Tommy ini Pancawati, ini betul ya namanya Pak Pancawati ya Pak Agung ya. Ada Pak Yosafat betul ya. Ini ada Miss Helwin ya. Titik konsumsinya keluarin Bu Titik. Titik. Ini ngomong Memang kalau pas hujan gini itu paling enak itu adalah kopi sama telo. Ini semua ya, ini kalau di posting sama itu, Pak. Di tempatnya YouTube sama Romo, pasti semua yang melihat, mendengar, dan juga menonton itu pasti akan memberikan like. Betul, kopi dan telo. Ya, baik, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya, terima kasih sudah bersedia untuk ya ada ini Pak Agung dan teman-teman sangat bagus sekali sudah memikirkan pergantian. Juga saya lihat semuanya dan membuka hati untuk keterlibatan membangun gereja. Nah, maka dari itu kami ya mengucapkan terima kasih Pak Agung, teman-teman semuanya boleh berkunjung ke tempatnya lingkungan Fulgensius ya, dan kami mau mohon pamit. Terima kasih sekali sudah memberkati kami ya, dan juga boleh saling meneguhkan. Ya. Pak Agung, ada yang mau disampaikan sebelum kita berpisah-pisahan untuk besok nanti maaf-maafan. Oke, terima kasih semuanya, Romo, Pak Lili, dan semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, sudah bergabung, ikut rembuk memikirkan gereja kita, jadi turun rembuknya. Terima kasih lagi. Mungkin belum semuanya umat dari kami untuk minta maaf, Romo dan Bapak Ibu di PH, masih banyak yang belum bisa bergabung, mungkin di jalan atau kendala yang lain. Mungkin lain waktu dan kesempatan bisa lebih baik. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Agung. Dan ini saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu saatnya foto ya.
Kita kameranya masih off, boleh dihidupkan dong, ya. Kalau yang masih hidup, masih ya boleh dihidupkan ya untuk sebagai komitmen kita bersama ini. Kalau seandainya kata Tuhan Yesus memanggil, ayo, aku menanti ya, memanggil nama kita masing-masing, kita memberikan siap. Nah, kita sekarang ini gini aja, ya. Yuk kita foto sambil dengan gaya siap. Yang foto siapa? Go. Romo ya. Sudah semua? 3, 2, 1. Dah. Ya, terima kasih Romo, terima kasih semuanya. Dan sebagai penutup kita akan berdoa bersama ya. Dan mohon berkat dari Romo. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, baik, Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada kami. Apabila pada malam hari ini kami dapat berjumpa bersama-sama di tempat ini, melalui Zoom ini, kami sungguh bersyukur dan bersukacita sebab kami boleh berelasi meskipun melalui daring. Namun kami percaya bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk menyatukan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk bersatu hati untuk membangun gereja. Engkau yang telah mengutus para rasul dan para rasul telah mengutus kami. Bersama-sama kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami hidup dan cinta yang telah menyatukan keluarga-keluarga kami dan telah memberkati kami sepanjang hari. Dan kami pun mau untuk berbagi hati bersama-sama dengan para rasul yang telah Engkau utus supaya kami boleh membangun gereja-Mu. Dan setiap pribadi yang ada di tempat ini, baik yang ikut Zoom ataupun yang belum ikut Zoom, yang mendengarkan ataupun nanti yang menonton, kiranya boleh untuk mendapatkan berkat dan rahmat-Mu. Buat setiap hati boleh terketuk dan terpanggil untuk bersama-sama membangun gereja. Baik gereja di dalam keluarga, baik gereja di dalam pun gereja di dalam persatuan gereja-gereja yang lain. Kami mau bersama-sama untuk memberikan hati dan sukacita. Setiap daripada panggilan, setiap dari kesempatan itu merupakan adalah panggilan dan berkat rahmat yang boleh Engkau berikan pada kami. Izinkan kami untuk berkata siap apabila kami merasa tidak mampu, apabila kami merasa tidak layak. Kami tahu bahwa kami orang berdosa, namun kami tahu apabila itu kesempatan datang, kami percaya ya dan amin. Waktu dan ruang untuk supaya kami semakin terlibat dan kami boleh semakin bertobat. Dan izinkan boleh keterlibatan kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas malam hari ini. Terima kasih kami boleh berjumpa bersama-sama dengan seluruh umat, pribadi-pribadi yang luar biasa di lingkungan Fulgensius. Terima kasih kami boleh saling menguatkan. Dan itu semua oleh karena kasih dan cinta-Mu. Dan saat ini sebelum kami berpisah, kami mohon berkat-Mu melalui Romo Gembala kami. Tuhan bersamamu dan bersama saudari-saudara, semua keluarga yang bergabung dalam pertemuan online ini ataupun siapapun yang warga lingkungan yang belum bisa bergabung ataupun yang nanti akan menonton rekaman atas kegiatan ini, istirahat kita malam ini dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Baik, terima kasih Romo, terima kasih Pak Agung, terima kasih teman-teman semuanya di Fulgensius, terima kasih. Terima kasih Pak Lili, Romo, dan semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam semua. Terima kasih Romo. Selamat istirahat. Agung. Silakan Pak Bayu dimakan. Pak Bayu. Mari. Romo mau tanya Romo. Bentar Romo. Anak saya yang 9 tahun ya bisa ke gereja katanya. Kenapa? Anak saya Ilu pengen ke gereja tapi tidak bisa.
Itu kan nanti bentar lagi sedang akan dikembangkan. Jangan tahun ya. Ini Romo orang anaknya. 10 tahunnya kurang berapa bulan? Romo, Bapak-bapak. Kangen. Kangen itu bagus ya. Kangen bagus. Nanti habis ini nanti Romo akan berpikir untuk bagaimana bisa menyemangati. Terima kasih semuanya. Saya Alif ya. Ya. Terima kasih.